Yo, balik lagi sama gue di channel Brunatin. Dan ya, para teman, kali ini di hari Senin di minggu yang baru kita akan update untuk seputar market crypto, tentunya untuk Bitcoin. Dan kemarin di video kemarin itu ada yang request untuk Solana. So ya, hari ini kita akan bahas Solana dan juga Bitcoin, dan ya sedikit informasi tambahan juga mungkin buat teman-teman yang suka airdrop. Di sini di 2 hari yang lalu saya ada sharing ya, untuk yang mau ikutan bisa airdrop token DOX nih teman-teman. Ya, di salah satu exchange. Jadi kalian bisa ditonton 2 video yang lalu, di sini ada informasinya, ataupun di Telegram saya yang gratis, ada di link deskripsi bawah video, itu ada informasinya juga. Oke. So, kita lihat dulu market. Fear and Greed Index masih di situ-situ aja, dan ya hari ini adanya reject lagi ya untuk si Bitcoin, tapi yang lumayan lawan arus ini ton ya. Ton ini lumayan lawan arus, teman-teman, naik sekitar 7-8%-an. Yang lain ya ikutan koreksi, dan ada juga yang sideways gitu ya. Market masih belum gimana. Kemudian kemarin itu ada bahas untuk Link dan juga Ethereum juga. And then news event minggu ini ada crude oil inventory per tanggal 21 Agustus jam setengah 10 malam. Kemudian ini tanggal 22 Agustusnya itu dini hari jam 1 subuh ada FOMC meeting minutes. Kemudian ada initial jobless claim jam setengah 8 malam. Berikut disusul dengan S&P Global US Manufacturing PMI sama existing home sales ya, ini jam 8.45. Sama terakhir itu jam 9. News event terakhir itu tanggal 23 Agustus. Ini jam 9 ada new home sale sama Fed kakek Powell speech lagi, teman-teman. Nah, jadi ini bisa diperhatikan tanggal 21, 22, 23. Itu aja yang penting di minggu ini. Ya, untuk seterusnya tanggal 24 dan lainnya itu nggak ada lagi, teman-teman. Jadi ini yang perlu kita mungkin tunggu, dan bisa mempengaruhi market juga. Kurang lebihnya itu kita lihat untuk Bitcoin secara weekly. Yes, untuk weekly-nya sebenarnya closing ini kurang bagus ya. Closingnya kurang bagus, dia masih ketahan di bawah EMA 21 nih secara weekly time frame. Tapi yang perlu kita mention adalah ketika dia closing dengan tail candle panjang seperti ini pada 5 Agustus yang menandakan memang buyer itu masih menahan laju penurunan si Bitcoin di area dimensi ini, walaupun ini sempat ketembus ya, bikin jarum sampai 49 ribuan dolar, kemudian mampu closingnya di atas di 58 secara weekly. Kemudian kita bisa gunakan juga sebuah trendline di sini, trendline resistance, dan juga di sini juga kita bisa gunakan sebuah trendline support. Ya, bisa kita gunakan seperti ini atau tail to tail candle seperti ini, bisa juga ya. Sorry, di sini kita adjust sedikit teman-teman. Kita adjust, dan yap, here we go ya. Ini udah di tes 1, 2, 3 kali secara tail candle. Ya, jadi overall Bitcoinnya view-nya masih sama seperti ini ya. Untuk yang nanyain view Bitcoin secara weekly, dan ya minimal untuk minggu inilah setidaknya dia mampu closing ya di atas 61 ribu dolar. Berarti di atas EMA 21 ini menandakan lebih positif lagi. Kalau kita tandain lagi ya, di sini sebelumnya SNR untuk si Bitcoin. Nah, tuh di sini sebentar saya extend dulu, saya adjust dan ganti warna box merah. Yap, ya di sekitar 60.696 dolar sampai 61.500 dolar. Area ini aja dulu yang harus mampu di take out sama si Bitcoin. Ya, setidaknya dia mampu seperti ini. Maybe adanya retracement untuk testing kembali nih ke previous, ataupun ya kita bisa bilang trendline resistant kuatnya dia. Ya, jadi hopefully market bisa berjalan seringan seperti ini teman-teman di minggu ini ya, itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan closingnya bahkan turun lagi sampai 55 ribu dolar gitu ya, wah ini menandakan kurang bagus sekali lagi, dan ya berpotensi balik ke 50 ribu dolar itu masih bisa ya. That's why kenapa saya bilang setidaknya untuk teman-teman yang mau melihat Bitcoin itu lebih bertenaga, probabilitas untuk bullish itu lebih besar, dia harus mampu closing di atas 61.500 dolar secara weekly. Daily-nya gimana? Daily-nya juga nih masih ketahan ya di EMA 21, adanya bearish engulfing teman-teman, which is itu pertanda kurang bagus sekali lagi. Dan ya di sini coba saya geser dulu area-area ini. Sekali lagi untuk si Bitcoin at least ada aja chance ya untuk dia testing kembali ke previous supportnya before mungkin adanya pemantulan. Nah, pemantulan ini baru kita pantau gimana nih, apakah reaksinya itu strong atau tidak teman-teman. Sekali lagi ya, ini di sekitar 57 ribuan dolar, 57.500 sampai 58.000 dolar untuk si Bitcoin. Karena terakhir kita bisa lihat ini drop A, B, C, naik, ketahan di EMA 21, terus sekarang koreksi lagi gitu. Jadi hopefully di sini dia mengalami pemantulan pun kuat nanjak. Tapi kalau misalkan di sini drop, ya bablas, ya dia potensi testing sampai mana bro? Di sini nih.
adanya convergence of support, dan ini adalah area tahanan juga yang kuat ya di sekitar 56.000 dolar. Jadi sekali lagi untuk si Bitcoinnya perhatikan karena closing daily itu kurang bagus ya. Adanya bearish engulfing di sini. Dia masih ketahan dan ya buyer belum benar-benar mampu ngangkat harga si Bitcoin untuk lanjut rebound kembali. Berikut juga kalau kita lihat secara hourly ya, ini time frame 4 jam lebih jelas lagi di box warna hijau di sini. Sebelumnya ini kan SNR juga, dan walaupun ini sempat ngebreak tapi langsung drop lagi ya, berarti cuman bisa dibilang false break teman-teman ya. Jadi bisa diperhatikan sekali lagi ini juga lows sebelumnya udah di break ya sama si Bitcoin di sini. Sudah di break sama si Bitcoin. Tinggal kita menunggu untuk dia up kembali. Ini retracement yang bertahap, ini bisa ngelihat dia turun lebih dalam lagi, teman-teman. Yang perlu diantisipasi. Tapi kalau misalkan dia masih lanjut turun, kita bisa pantau untuk next area demand di sini. Di sini tuh ada area demand. Saya tandangkan dengan box warna putih. Ya, di sini tuh. Ini ada area demand. Kalau saya extend ke samping pun ini juga menjadi support pada pergerakan sebelum-sebelumnya. Ini di level berapa, bro? Sebentar ya, di 58.000 dolar. Ya, jadi bisa sekali diperhatikan untuk si Bitcoin. At least kalau misalkan dia naik bertahap, mungkin bisa dipantau ya di sekitar 59.600 dolar. Tapi kalau dia masih lanjut turun ya dipantau 58.000 dolar. Maybe adanya retracement ataupun pemantulan dulu untuk jangka pendeknya. Ya, berikut untuk update si Bitcoin ya secara higher to lower time frame-nya. Berikut juga dengan area-areanya yang sekali lagi bisa diperhatikan ya untuk si Bitcoin. Oke, next Solana gimana? Solana secara daily ya dia masih sideways aja teman-teman. Strong sideways di range 120 sampai 200 dolar. Jadi 80 dolar. Ya range sideways dia ini semenjak Maret ya. Maret sampai Agustus. Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Udah sekitaran 5 bulan lah, teman-teman. Ini udah OTW setengah tahun, dia sideways di range atas, which is itu masih bagus sebenarnya untuk si Solana. Ya, jadi kalau misalkan dia mampu break pun ya ini untuk ngejar ATH lama di sekitar 260 dolar itu bukanlah hal yang mustahil. Ya udah nggak jauh lagi menurut saya pribadi gitu ya. Bahkan chance untuk atau peluang untuk dia bikin new ATH di sekitar 360 sampai 370 dolar itu terbuka lebar ya untuk si Solana. Nah, sekarang untuk Solana kita bisa lihat juga di sini adanya previous. Ya, previous SNR nih. Saya tandain di sini ya, kemudian saya adjust ke sini. Saya tandain dengan warna kuning biar berbeda sendiri. Dan yap, di sini juga sebelumnya berfungsi juga nih menjadi area tahanan beberapa kali SNR juga pas ya. Jadi kita bisa lihat track recordnya dari 2021 sampai sekarang SNR ini berfungsi dengan baik. Dan sekarang ini lagi di testing sebenarnya sama si Solana nih secara daily ya di sekitar 137,4 sampai 142,7 dolar. Ya. Jadi terakhir kali dia drop, mantul ya. Kemudian di sini adanya retracement atau koreksi. Sebenarnya masih oke ya untuk Solana ini lebih strong jauh kalau misalkan dibandingin sama Bitcoin ataupun beberapa altcoin lainnya. Cuman yang perlu diperhatikan sekali lagi adalah di area sini swing low ke swing high-nya dia. And ya, here we go. Dia lagi testing di retracement 0,3 sampai 0,5 nih. Di box kuning ini pas ya. Nih, coba saya ini. Nah, tuh. Jadi pas banget secara zonasi. Kemudian kita coba lihat untuk secara Fibo juga ini adanya adalah golden ratio gitu ya. Dan kita turun time frame sedikit ya, biar lihatnya bisa lebih jelas lagi, teman-teman. Kita bisa gunakan sebuah trendline di sini. Ya, adanya trendline support warna putih, and then di sini ya trendline resistance. Nah, ya. Dia terbentuk sebuah falling wedge bisa, teman-teman ya. Di sini kita bisa hubungkan falling wedge bisa, atau teman-teman mau tandain dari sini juga bisa juga. Tuh. Ya, bisa juga, teman-teman. Yang jelas sebelumnya ini sempat break tapi langsung masuk lagi, teman-teman. Kalau kita lihat seperti ini langsung masuk lagi, menandakan memang untuk Solana ini belum siap benar-benar rebound. Mungkin keseret ya sama si Bitcoin ini drop. Wah, dia udah break langsung drop lagi gitu ya. Nah, untuk si Solana ini adanya area demand ya, time frame 4 jam di area sini, teman-teman. Ya, sebentar saya tandain dengan warna putih ya biar beda. Nah, di sekitar 140,7 sampai 141,9 dolar. Ini yang terdekat. Next lagi yang lebih bawahnya di area sini. Di area sini. Kalau saya adjust ke samping juga sempat menjadi tahanan di sekitar 136,8 sampai 138 dolar untuk Solana. Ya. Jadi
Nanti kalau misalkan teman-teman lihat dari sini Solana, at least dia ya lanjut turun, retest di sini, akhirnya mampu break gitu ya. Mampu break, malah sideway lagi di sini. Membuat trend sideway. Dan akhirnya dia mampu break. Nah, baru teman-teman bisa follow up kembali. Berarti trennya Solana ini masih benar-benar strong, dimana kita bisa tandain di sini adanya batas ya untuk dia range sideway bagian atas nih. Kalau saya adjust di sebelum-sebelumnya juga menjadi resisten di sekitar 146,85. Kemudian untuk range bawahnya adalah range target sideway dia di sini. 141,2 dolar lah. Kalau saya extend ke samping, nah ini juga sebelumnya previous support juga. Ya, jadi sekali lagi ini adalah range yang perlu sekali diperhatikan kalau misalkan dia mampu sideway, break, retest. Nah, ini bisa diperhatikan untuk dia follow up bahkan ngejar di atas atau sekitar 156 dolar. Ya, untuk si Solana. Bentar ya. Nah, di sini, teman-teman. Tapi kalau dia breakdown ya siap-siap. Ya, siap-siap untuk dia visit sekitar 136 138 dolar. Ya, berikut juga dengan updatean Solana, teman-teman ya. Hopefully dia masih mampu untuk membuat base dulu, creating base dulu. Break dari base itu mungkin teman-teman bisa prepare ambil long. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan dia breakdown, let's say Bitcoinnya masih lanjut turun gitu kan. Dia jebol dari si trennya supportnya. Teman-teman harus lihat juga apakah nanti dia visit nih di retracement 0,6 atau di sekitar next area demand-nya di sini. Tuh. Di sini. Ya, ini ada area demand. Hanya sekedar grab likuiditas. Maksudnya gimana, Bro? Dia turun memang, tapi closingnya di atas, teman-teman, ataupun reboundnya cepet. Let's say seperti ini ya. Di sini ada pemantulan, breakdown gitu ya. Drop lagi di sini, bikin jarum ke bawah. Tapi teman-teman nanti lihat, wah closingnya di atas lagi nih. Ya, wah ini berarti bisa di follow up dengan baik untuk si Solana, maybe cuman grab likuiditas aja keseret arus Bitcoin sebelum dia melanjutkan penguatannya kembali. Ya, jadi bisa diperhatikan atau waspada ya beberapa hal yang tadi saya mention untuk teman-teman bisa pantau pada Solana secara hourly time frame maupun daily, berikut juga dengan Bitcoinnya ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk Bitcoin dan juga Solana. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi klaim masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.